semua hutang-hutang yang tercatat gagal bayar itu berpindah buku menjadi hutang-hutang yang sudah dialihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang yang belum cek Slik OJK. Sekarang pinjol rame-rame update pembaruan Slik OJK. Nah, seperti apa itu informasinya, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang gabay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya buat kalian yang memang nih iseng nih, lagi nggak ada kerjaan, terus ngeklik tiba-tiba ada iklan pinjol yang lewat, terus kalian penasaran kalau aku sebenarnya dapat limit berapa sih kalau tiba-tiba pengen pinjol. Nah, saran dari saya, jangan pernah ngeklik ataupun install aplikasi pinjol kalau kalian tidak pernah berniat untuk pinjam saat itu juga. Karena apa? Sudah banyak korbannya seperti ini dia. Nah, berikut informasinya. Suami gue tiba-tiba dapat transferan dari Monetapai dengan nominal 1,4 juta. Dicari tahu ternyata Monetapai itu perusahaan pinjol yang nama APK-nya Uatas. Padahal suami gue nggak pernah ada apply pinjaman apapun, tapi emang dia punya aplikasinya dan sempat sign up, tapi nggak pernah sekalipun untuk apply. Nah, pas dibuka aplikasinya ternyata benar ada sangkutan hutang sebesar 1,8 juta itu selama 14 hari, berarti bunganya itu adalah 400.000, padahal dia tidak pernah ada verifikasi apapun. Nah, ada seorang joki mengatakan seperti ini, coba tanya suaminya pernah isi data nggak di aplikasi itu, suruh jujur kak, saya joki pinjol, selama saya dari dulu main pinjol nggak ada aplikasi yang tiba-tiba transfer kalau nggak isi data dulu. Apalagi kakak nulis suaminya emang udah install aplikasinya dan daftar. Sekelas ilegal yang tenor cuma 7 hari aja, kalau nggak isi data nggak mungkin bisa transfer tiba-tiba. Nah, dia menjawab, dia bilang memang ada aplikasinya, memang dia install terus masukkan data, tapi dia tidak pernah mau pengajuan alias hanya ngecek limit saja. Yang jadi pertanyaannya, kenapa uang tersebut dicairkan padahal dia tidak pernah apply ataupun mengajukan persetujuan untuk melakukan pinjaman. Nah, itu dia teman-teman ya. Sebenarnya ini sudah dari bulan-bulan lalu, udah dari kemarin-kemarin udah banyak juga yang respon, udah banyak juga yang komen bahkan ngadu ke OJK, tapi tidak ada respon dan tindakan apapun. Intinya kalau kita sudah install aplikasi, kita masukin data kita, mereka sudah menganggap bahwa kita ini mau pinjam. Mau itu kita nggak melakukan apply, tidak melakukan verifikasi apapun, mereka langsung main transfer. Dan itu dianggap mereka bahwa kita sudah masuk ke dalam aplikasinya, udah ngecek limit, artinya kita butuh uang. Ya, hati-hati sekali teman-teman ya, kalau nggak ada berkepentingan, ya nggak ada apa-apa, udah nggak usah install aplikasi lah, nggak usah mau tahu, nggak usah pengen nanti aku dapat pinjaman berapa ya, nanti aku punya limit berapa ya dengan dataku, nggak usah, karena apa? Semakin kalian kepo, semakin kalian dijadikan target sama mereka, gitu ya. Dan sama halnya seperti ada modus ya, sebenarnya bukan modus baru lagi ya, tapi modus ini semakin berkembang dan semakin banyak orang yang melakukan ini, tetapi masih banyak orang nggak peduli dan ternyata korbannya berjatuhan lagi. Nah, cerita dari seorang teman, sore jam 5 ujuk-ujuk ada FC dari Kredivo datang ke rumah. Aku nggak merasa punya utang, FC itu cuma nunjukin data yang ada di HP-nya. Di situ ada nama saya dan tagihan. Aku ngambil HP buat foto tagihan yang ada di HP FC-nya, tapi nggak boleh. Akhirnya aku minta surat tagihan, FC nunjukin dan bilang belum ada, dia tulis. Ini yang dia tunjukin surat kosong, nggak ada tagihan dan nama saya yang dibuat di tahun 2025. Nah, ternyata penagihan-penagihan dengan modus penipuan seperti ini sedang marak terjadi dan tidak satu dua korbannya. Dia mengatakan seperti ini, FC Kredivo ada blow on juga ya, April 2025 kemarin ada FC Atomcard Paylater datang ke rumah, bawa tagihan atas nama saya, ngedadak nulis tagihan manual, katanya saya punya utang, kata
Katanya punya foto saya, selfie dan KTP lengkap dan bukti transaksinya. Saya minta tunjukin buktinya, tapi banyak cincong, ujung-ujungnya nggak bisa nunjukin. Saya tantang lain kali kalau mau datang ke rumah jangan sendirian, bawa teman-teman yang banyak sekalian, bawa atasanmu biar kita main data. Soalnya saya nggak pernah apply pinjol apa-apa. Ternyata dari tahun 2025 kasus ini masih saat terjadi sampai sekarang. Nah, ada lagi kasus yang sama, yaitu katanya mirip kayak aku juga, Kak. Malah aku dikira punya utang. Katanya ini FC KTP aku, padahal aku KTP aja udah hilang 3 tahun yang lalu dan belum bikin lagi sampai sekarang. Katanya nunggak di KTP-nya 8 bulan yang lalu. Aku minta datanya nggak ngasih. Katanya dia pengen ngepidanain di kantor polisi. Giliran aku mau bawa dia ke kantor polisi malah kabur. Kata aku katanya mau diperkarain di kantor polisi, pas aku mau bawa kantor polisi, malah kabur. Nah ini kebanyakan desi-desi palsu, kalau kalian tidak berani bertindak dengan ketakutan kan akan jadi target mereka. Nah itu dia teman-teman ya, jadi ya kalau DC datang menyebutkan nama aplikasi kalian, meminta kalian untuk bayar, ini segala macam, jangan lupa tantang DC-nya. Mau itu sebenarnya kan ada pinjol di aplikasi tersebut ataupun tidak, minta DC-nya menyebutkan nama aplikasi kalian, minta datanya seperti foto kalian, rekening kalian, pencairannya dia minta. Jangan takut kalau DC-nya kebingungan gak bisa menunjukkan data, lawan lagi. Karena apa? Ketika DC itu datang ke tempat kalian, terus dia akan melihat raut wajah kalian kebingungan dan ketakutan, dia akan menyodorkan surat, terus kalian makin kelihatan kayak kalian kebingungan lagi. Nah, inilah kesempatan DC untuk menargetkan kalian sebagai modus penipuan terbaru. Ya, bukan 1-2 orang korbannya banyak. Bukan 1-2 orang yang sudah saya informasikan, tapi masih banyak yang tidak peduli dan masih banyak orang yang terkena penipuan lagi. Jadi buat teman-teman semuanya tolong perhatikan. Ya, kalau kalian tidak punya pinjol di situ maupun punya pinjol di situ tiba-tiba ditagih, terus tagihannya nggak ngotak, nggak masuk akal, minta data-datanya. Mana Pak kemarin pengajuannya, mana foto saya Pak, di mana saya kemarin minjam, berapa cairnya Pak, kemana ininya, dan bagaimana Pak. Dan kalau seandainya dia bilang, kalau saya kasih datanya Bapak ibu mau bayar nggak? Jawab aja, saya bayar tetap lewat aplikasi, cuma saya pengen tahu kok bisa segini nilainya, perasaan saya nggak segini Pak kalau kita punya utang, tapi kalau enggak kok bisa ada data Bapak, pentara saya di aplikasi aja saya nggak punya. Nah ditantang karena semakin kita ketakutan semakin mereka akan cari kesempatan. Dan seperti laporan teman saya yang baru-baru ini, sebenarnya bukan 1-2 orang, banyak ya, tapi saya hanya menyimpulkan beberapa saja yang sempat saya screenshot, di mana dia menginformasikan, Mbak aku baru aja ngecek Slik OJK nih, ternyata banyak sekali utang-utangku yang sudah dihapus bukukan, kemudian sudah tidak tercatat lagi di Slik OJK, padahal utang saya masih ada 5 atau 10 lagi yang di sana. Ini gimana Mbak statusnya? Nah ini beberapa DM yang masuk ke saya yang sempat saya screenshot mengenai Slik OJK, mengatakan bahwa Mbak aku baru aja dapatin Slik OJK aku, aman Mbak, ada keterangan lunas, dihapus bukukan, hapus tagih, fasilitas aktif dan semuanya 0. Sedangkan saya masih punya 5 pinjol lagi yang aktif Mbak, kira-kira itu perlu dibayarin atau tidak? Dan bukan 1-2 yang menginformasikan banyak utangnya sudah dialihkan, berarti saat ini pinjol sedang bersih-bersih dan sedang merubah laporan keuangan mereka pada Slik OJK. Ada baiknya kalian cek sekarang. Nah itu dia teman-teman ya, sebelumnya di vlog sebelumnya saya sudah pernah lampirkan kalian ada Slik OJK, di mana Slik OJK itu disebutkan bahwa hutangnya dialihkan ke pelapor lain, hutangnya dijual kepada pihak lain. Nah sekarang saya anggap bahwa pinjol saat ini sedang bersih-bersih mengupdate semua data-data kalian ya, menghapus bukukan hutang kalian, mencairkan asuransi, kemudian hutang kalian dialihkan kepada pihak ketiga agar apa? Semua hutang-hutang yang tercatat gagal bayar itu berpindah buku menjadi hutang-hutang yang sudah dialihkan, hutang-hutang yang sudah dicairkan, hutang-hutang yang sudah dihapus bukukan. Nah sekarang sudah terupdate di Slik OJK. Jadi ayo buat teman-teman semuanya yang belum bisa ngecek Slik OJK, jangan ngecek Slik OJK selain dari yang dari OJK. Ya, sudah selalu saya sampaikan caranya, tinggal ngeklik aja di bawah bagaimana, tinggal cari tahu saja biar apa? Kalian ngecek Slik ini pasti email yang digunakan dimanapun, di tempat kerja, di bank, mau melakukan pemberian KPR,
mau melakukan pembelian motor atau mobil listrik ini yang dipakai, bukan dari aplikasi-aplikasi lain yang khawatirnya ketika kalian masukkan data kalian di sana, mereka bisa mengambilnya dan mempergunakannya untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Ujung-ujungnya dapat transferan pula dari aplikasi yang nggak kita pinjam. Itu yang kita khawatirkan teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan dari 10 aplikasi yang kalian gak abaikan, banyak yang gak masuk ke dalam Slik OJK. Kalau nggak masuk, abaikan saja. Berarti hutang kalian tidak tercatat, berarti hutang kalian ya dianggap kita lunas saja, berarti hutang kalian aman walaupun teoranya masih ada, tapi fokus kita adalah di Slik OJK. Kalau nggak tercatat, insya Allah masih aman. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.